Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana. وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد الحمد لله في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا بالكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا آمين. كنا أين وصلنا في لقائنا الماضي؟ هل تذكرتنا أمهات؟ Masih ingat ibu sekalian? Kita di pertemuan yang lalu sampai di mana? في الدرس الماضي ما زلنا في الدرس 11 ووصلنا في التمرين 8. Kita di pertemuan yang lalu masih di pelajaran ke-11 dan sampai di latihan ke-8. Alaysa kadzalik? Bala. Salah. Nah, di sana ada perbandingan antara fi'lul mudhari' tadhhabu untuk dhamir anta dan tadhhabu untuk dhamir hiya. Karena dua-duanya sama lafaznya tadhhabu. Terkadang tadhhabu itu untuk anta, terkadang juga tadhhabu untuk hiya. Lalu bagaimana kita membedakannya? Kita membedakannya, kita melihat konteksnya. Begitu kan Ibu ya? Baik. Dan sebenarnya taknya ini kalau tadhabu untuk dhamir anta, taknya ini betul-betul hanya sebagai harful mudhara'ah saja, faqat. Sedangkan tadhabu untuk dhamir hiya selain sebagai harful mudhara'ah juga sebagai tak ta'nis, sebagaimana kita sempat menyampaikannya, ya kan Ibu ya? Rahmanakum jami'an. Ya Ustaz. Nah, agak delay. طيب وهذه الليلة إن شاء الله سنستمر في الدرس 9. Kita akan lanjutkan ke latihan ke-9. حول الفعل في كل من الجمل الآتية إلى مضارع. ربهlah حول الفعل ربهlah فعل في كل الجمل الآتية pada setiap susunan kalimat berikut ila mudhari' ke fi'lun mudhari'. Jadi aslinya semuanya fi'lun madhi dirubah menjadi fi'lun mudhari'. Insyaallah jelas ya Ibu ya? Perlu contoh tidak Ibu sekalian? Tidak perlu ya? Apa-apa biar afdol. Biar afdol. طيب المثال رقم 1 أنا ذهبت إلى السوق. أنا ذهبت إلى السوق فنغير الفعل إلى المضارع فنقول أنا أذهب إلى السوق. هكذا سهل جدا. صح ولا لا؟ mudah kan ya? Mudah. Sumpah saya buat ibu-ibu yang nggak mudah. طيب نستمر أمهات. نبدأ من رقم 2. نبدأ من Ana zahabtu ila نبدأ من Bu Anita. Nah, nampaknya kita delay-nya agak parah di saya, Om. Di ibu-ibu delay juga kan, Om ya? Aduh. Delay tapi nggak terlalu Ustaz. Sedikit terlalu panjang delaynya.
Masih طيب jelas. تفضلي أبو Bahasa أنيتا Ustaz. رقم 2. Hmm, Ana zahab tadi. Wasalal waladu wajah wajahahu bisabuni. جيد. Jadi gimana tuh ya? Gosala ya gos yaksi yaksilu ya. نعم يغسل. Yaksilul waladu wajahahu yaksilu ya benar. Ya yaksilul waladu wajahahu bisabuni. أحسنت فتح الله عليك. Wah ini يغسل belum nyampe الولد ya. وجهه بالصابون. نعم kayaknya merpati pasnya lambat Om. يغسل الولد وجهه بالصابون. فتح الله عليك. نعم فتح الله عليك. إن شاء الله tidak ada kendala. رقم 3 الآن أشرحها. تفضلي. At-tullabu kharaju minal fasli. Jadi at-tullabu yakhrujuna minal fasli. أحسنت. الطلاب يخرجون من الفصل. خرجوا هم jadi يخرجون. فتح الله عليك. Terdengar kan Om ya suara saya meskipun ya mungkin lambat nyampainya. فتح الله عليك. وأشرحها نستمر. بعدها بو ديتا. تفضلي بو ديتا رقم 4. أي جامعة بأي جامعة. درست يا فيصل؟ جيد. جامعة درست ya. Betul, darosta. Darsat. Benar ya Ustaz? Oh iya darosta. Bi ayyi jami'atin tadrusu ya Faisal? Ahsanti, فتح الله عليك. بأي جامعة تدرس يا فيصل. Karena di sini pertanyaan langsung kepada orang yang bersangkutan, ya Faisal. بأي جامعة درست يا فيصل. Menjadi بأي جامعة تدرس يا فيصل. فتح الله عليك. ثم رقم 5 Bu Yuni. تفضلي Bu Yuni. Ya Ustaz. At-talibatu yadkhulnal fasla. Ahsanti. Sebelumnya aslinya at-talibatu dakhalna al-fasla, jadi at-talibatu yadkhulna al-fasla. Fatahallahu alaik wa fatahallahu alaikunna jami'an. Hal min soal umahat? Ada pertanyaan? Jadi saya benar-benar minta maaf. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini delaynya semoga tidak mengganggu ya. Tadi sore saya pakai buat mengajar belum delay seperti ini, tidak delay seperti ini. Oh, alam apakah karena cuaca? Di saya tadi mendung-mendung mau hujan tapi belum jadi hujan. Tayyib. Sama Ustaz, di sini juga mendung. Ibu-ibu tidak ibu-ibu tidak ada yang tinggal di Bandung kan ibu ya? Gempa. Nah. Garut kan Ustaz. Iya benar. Tapi kerasa sampai Kopo katanya. Tapi di pedalaman, khusus itunya di pedalaman lautnya. Enak. Allah Tuhan. Ya, gempanya maksudnya di pedalamannya kan ya? Nah betul di laut Om, di laut. Iya. Bukan di darat.
agak Sampai Jakarta juga dalam. sih katanya, tapi nggak berasa. Nggak terasa. Kalau di Jakarta mungkin hanya sedikit Hari saja ini tadi, terasanya. Nah, Iya, sore katanya tadi, tadi. ba'da salat asar. Tadi saya kan mengajar sore Iya, tadi. berasa sakit. Tadi saya ngajar itu kan kebetulan ada yang sedang di Bandung gitu. Udah langsung panik gitu, langsung teriak gitu. Jadi Hmm, eh, mungkin memang terasa. Kalau yang di kaget. betul, kalau yang di daerah Bekasi tadi bilangnya tidak terlalu terasa, cuman lampunya itu kelihatan, lampu gantungnya itu kelihatan bergoyang gitu. Goyang-goyang. Saya juga Ustadz. yang kerasa yang Cianjur kemarin tuh mah parah. Nah, kalau di Cianjur kemarin memang pusatnya tidak terlalu dalam kan, Weh, katanya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dimanapun kita berada. Iya, Baik, dangkal jadinya berasa. nastamiru wahad ila safha ba'daha. Ini masih ada lanjutannya Amin ya sekalian. Allah. Raqam 6. رقم 6 نعود إلى أبو أنيتا تفضلي. Laibatu salah. Laibat جيد. Aminatu ma'a ukhtiha. أحسنت فتح الله عليك. لعبت آمنة مع أختها ومضارعه Bentar, Pak Ustaz. Apa ya? Yal abu berarti yal abu tal abu ya. Tal نعم abu benar nggak sih? Tal abu Aminatu ma'a ukhtiha. جيد فتح أختها. الله عليك. تلعب جديا تلعب آمنة مع أختها. فتح الله عليك. ثم أبو أشرحة تفضلي رقم 7. Katabal mudarrisud darsa ala saburati. نعم ما مضارعه؟ Yaktubul mudarrisud darsa ala saburati. جيد فتح الله عليك. سهل صح؟ يكتب المدرس الدرس على السبورة. فتح الله عليك وأشرحها. ثم نستمر رقم 8 بوليتا. تفضلي بوليتا. Sa'alat tulabul mudarrisu سأل الطلاب المدرس أو مدرسة أو مدرسي. mudarrisah. مدرسة لماذا؟ مفعول به. نعم فتح الله عليك. نعم سأل الطلاب المدرسة. ثم أسئلة كثيرة. جيد أسئلة كثيرة. ثم ما مضارعه؟ Kenapa Ustaz? مضارعnya Om. Oh iya. Yas'aluna. عن الأنفال. Aluna ya. Yasalunaka anil anfal. Aluna tulabul mudarrisa. Tayyib, kita coba hati-hati perhatikan. Kalau misalnya fa'ilnya sudah disebutkan berupa ism zahir, maka tidak perlu menyebutkan fa'il berupa ism dhamir. Seperti di sini aslinya sa'alat tullabu. Sa'ala at-tullabu, bukan sa'alu at-tullabu ya atau ya? Tapi sa'ala at-tullabu. Tayyib, fi'lun mudhari'nya juga demikian. Kalau misalnya sudah ada at-tullabu itu ism zahir sebagai fa'il, maka tidak perlu kita menyebutkan wawul jamaah sebagai fa'il. Berarti ya tetap normal saja. Bagaimana Bu Dita kira-kira? Gimana maksudnya tuh? Baik. Jadi begini, rangkaian jumlah fi'aliyah itu kan terdiri dari fi'lun, fa'il. Fi'lun dan fa'il ya atau ya? Fa'il itu satu saja cukup. Disebutkan satu saja cukup. Tidak perlu menyebutkan dua
kata padahal maknanya sama. Misalkan domir dan ism dhahir. Misalkan di sini seperti di dalam nomor 8 di soalnya di sana sa'alat tulabu. Sa'ala bukan sa'alu. Ya atau ya? Yo. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya at-tulab. At-tulab itu jamak. Dan itu ism dhahir sebagai fa'ilnya. Sudah cukup. Tidak perlu kita menuliskan sa'alu ada wawul jamaah. Malah salah seperti itu. Jadi fa'ilnya sudah ada di sana at-tullabu, tidak perlu menggunakan dhamir yang maknanya sebenarnya sama, sama-sama at-tullab maksudnya ya kan, maka fi'lun mudhari'nya juga seperti itu. Fi'lun mudhari'nya kita tidak perlu menyebutkan dhamir wawul jamaah sebagai fa'il. Kalau sudah ada ism dhahir sebagai fa'il. Bingung tidak Bu Dita? Bingung sih, nggak ngerti maksudnya. Di sini kan sa'ala at-tullabu. Sa'ala itu fi'lun ya atau ya? Iya. Kemudian at-tullabu itu sebagai apa? Fa'il. 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 Thayyib, fa'ilnya at-tullabu itu jama' atau mufrad? Jamak. Jama'. Fa'ilnya jama', tapi fi'lunnya kalau kita lihat sa'ala begitu saja ya atau ya? Bukan sa'alu ya atau ya? Iya. Naam. Karena dhamir di belakang fi'lun itu sebenarnya kedudukannya sebagai fa'il. Kalau kita bilang sa'alu, wawunya itu wawul jamaah itu sebagai fa'il, ya atau ya? Ya. Jadi double gitu ya, jadi Nah, double. dan tidak perlu menyebutkan dua kata yang sebenarnya maknanya sama. Ya kan, ya? Kalau misalkan kita bilang sa'alu, ada wawul jamaah sebagai fa'il. Kemudian at-tullabu, nggak perlu seperti itu. Cukup sa'ala at-tullabu. Jadi sa'alanya fi'lun, at-tullabunya fa'il. Jadi nggak perlu menyebutkan dua fa'il yang sama. Ketika kita rubah menjadi fi'lun mudhari juga sama seperti itu. Ketika kita merubahnya menjadi fi'lun mudhari, bukan yas'aluna, bukan. Tapi bagaimana? Yas'alu. Yas'alu begitu saja. Karena di sana sudah ada fa'ilnya at-tullab. Gitu, ya. Yang masih bingung tidak? Insya Allah enggak, Ustaz. Kayak yang kemarin ya. Nah. Kemarin kan juga gitu ya kalau di awal apa namanya yas'alu gitu jadinya Ustaz. Nah. Yas'alu tullabul mudarrisa as'ilatun katsiratun gitu. Katsiratan, as'ilatan katsiratan. Ma'ad man'ut. As'ilatan. Tahallah alaik. Berarti begitu ya. Jadi kalau misalkan sudah ada fa'il berupa ism zahir, tidak perlu menyebutkan fa'il berupa dhamir. Yas'alu tullabul mudarrisa as'ilatan katsiratan. Tahallah alaik. Nastamir ba'daha raqam 9 Bu Yuni. Tafadhali Bu Yuni. Adalah rukabu minal hafilati. Naam. Yanzilu rukabu minal hafilati. Ahsanti. Yanzilu rukabu minal hafilati. Ini kan juga demikian kan, ya? Rukab, ar-rukab itu jamak. Tapi fi'lunnya yanzilu begitu saja. Nazala yanzilu, bukan nazalu yanziluna, la. Karena di sana sudah ada fa'ilnya berupa ism zahir yaitu ar-rukab. Tahallah alaikum, tahallah alaikum jami'an. Na'am. Tafadhali. Berarti dia kapan dipakai yanziluna gitu? Jadi dia kapan dipakainya ya, Ustaz? Kapan dipakainya? Kalau kita tidak menggunakan fa'il berupa ism zahir. Misalnya fa'ilnya ini sudah disebutkan sebelum-sebelumnya. Maka kita tinggal menggunakan dhamirnya saja. Karena dhamir itu harus mempunyai tempat kembali. Jadi yang dimaksud dhamir ini siapa? Sebelumnya harus ada disebutkan sebelumnya. Baik, misalkan kita pakai jumlah ismiyah misalnya. At-tullabu sa'alu
al-mudarrisa as'ilatan katsiratan. At-tullabu yas'aluna al-mudarrisa as'ilatan katsiratan. Sedangkan nomor 9 kalau kita rubah jadi jumlah ismiyah, ar-rukabu nazalu minal hafilati. Ar-rukabu yanziluna minal hafilati. Gitu ya. Jadi Oh gitu ya tidak. kalau setelah fa'ilnya ini nggak ada isim dhahir, maka kita pakai dhamir seperti itu, pakai wawul jamaah atau yang lain. Begitu ya. Ustadz Afwan. Nah, Ya mungkin nggak tahu ya. Jadi kalau saya waktu itu kan juga bingung kan dulu. Cuman nah ini kan Ustadz menjelaskan alasannya kan. Oh kalau misalnya di depan sudah sudah ada fiilnya, depan belakangnya itu nggak perlu 2 kali gitu. Itu kan penjelasannya Ustadz ya. Ya alhamdulillah sekarang saya paham, nangkep. Cuman saya sempat berpikiran gini, Ustadz, ini salah nggak kalau saya gini? Waktu itu saya mungkin bego-begoannya gitu ya Ustadz. Dulu itu saya pikirnya gini, kalau di depan itu adalah yang di depannya itu isim alias jumlatul ismiyah, maka kalau di belakangnya ada kata kerja atau ada fi'lun itu kalau ada kata kerjanya, maka itu bentuknya bentuk asal gitu, dalam artian cuma yang ngebedain itu cuman mu'annas sama muzakkar gitu. Tapi kalau dibalik, kalau misalnya di depannya itu yang tadi nih kayak sa'alo ini ini kan fi'lun kan ya. Kalau itu maaf, kalau sa'al, aduh kok jadi bingung kok saya jadinya. Kalau ini kan sa'alu ini kan depan ini kan berarti kan kata kerja ya Ustadz ya. Nah, maksudnya fi'lun gitu. Nah kalau fi'lun ini yang membedakan kan kalau di belakang itunya di depan jadinya cuman ada membedakannya cuman muzakkar sama mu'annas. Jadi nggak bisa ditambahin yang misalnya ada waw nun apa yang gitu-gituan lah Ustadz. Tapi kalau misalnya yang di depannya itu fa'il isim, kalau misalnya isim itu baru boleh dipakai yang waw nun apa segala macam. Itu saya dulu mikirnya tuh gitu doang Ustadz, soalnya terus terang emang saya juga agak pusing sih jadinya. Salah nggak nggak sih kalau kayak masalah. gitu? Nggak masalah, Oh, ya? simpelnya saja seperti itu nggak masalah. Secara simpel kita memahami seperti itu nggak masalah. Sebenarnya tidak harus jumlah ismiyah juga sebenarnya yang kita menggunakan fa'il berupa dhamir. Misalkan yang dimaksud dhamir itu, makna yang dimaksud dhamir itu misalkan di jumlah sebelumnya, bahkan sebelumnya itu nggak masalah. Misalkan Muhammadun talibun mujtahidun. Muhammadun talibun mujtahidun. Kemudian jumlah berikutnya atau gini, yang kelihatan hum tullabun mujtahiduna. Hum tullabun mujtahiduna. Itu kan ya? Kemudian di jumlah berikutnya dhahabu ilal madrasati mubakkiran. Dhahabu ilal madrasati mubakkiran. Itu kan jumlah baru. Ya atau ya? Iya, tapi tidak ada fa'il yang disebutkan berupa isim zahir. Tapi di sana pakainya wawul jamaah kembali ke jumlah sebelumnya. Jadi tidak harus marja' dari dhamir, tidak harus dhamir yang dimaksud dhamir, makna dari dhamir itu dalam satu jumlah, enggak harus. Bisa jumlah sebelumnya atau dalam Al-Qur'an biasanya ayat sebelumnya, misalkan seperti itu. Oh, iya. Makanya kalau ayat itu kita memahami ayat itu harus melihat ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya itu. Jangan sampai cuma satu ayat saja, karena biasanya kalau ayat sebelumnya itu terkait dengan dhamir ya. Kemudian ayat setelahnya itu terkait dengan penjelasan berikutnya kan. Iya. Ya paham Ustadz. Jadi memang kita jadinya harus yang yang benar yang Ustadz tadi jelaskan ya.
Ya nggak masalah kalau misalkan dipahami secara simpel seperti tadi, nggak masalah. Tapi Mana benar tuh? kalau misalnya nanti konteksnya jadi istilahnya ada bersambung nggak Mm-mm. bisa yang kayak prinsip saya yang cara blow on itu nggak bisa diterapkan gitu kan ya. Nah, ya nggak masalah. Ya, Iya, sallallahu Ustaz. alaihi. Soalnya suka kebalik-balik, Ustaz. Nah, terus. Oke. Oh, soalun akhar, Mahat. Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Mau bertanya Ustaz, Naam. di sini ya yang menyambung pertanyaan Bu Anita. Mm-mm. Tadi kalau yang ana paham itu eh, di jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyahnya. Jadi ketika gimana ya? Jadi bingung juga tertanya. Ya, jadi ketika jumlah ismiyah kan apa fi'lunnya itu eh, kelihatan gitu Ustaz ya. Tapi ketika dalam jumlah fi'liyah kan fi'ilnya Nggak, dulu kan nggak, Ustaz. nggak, nggak pasti seperti itu juga, Om. Tadi kan kita jelaskan kalau jumlah bukan patokannya jumlah ismiyah atau fi'aliyah sebenarnya. Bukan Oh iya. patokannya jumlah ismiyah atau fi'aliyah. Tapi patokannya apakah fa'ilnya itu yang digunakan itu isim zahir atau Sebelum ya. Atau dhamir gitu atau dhamir. Ya, intinya begitu. Nah, kalau kita tadi contohkan dalam satu kalimat saja, dalam satu jumlah saja, di sini misalkan nazala rukabu. Kalau dibalik ar-rukabu nazalu, gitu kan namanya. Tapi kalau misalkan rangkaian jumlahnya itu banyak dalam satu paragraf, misalkan seperti itu bisa jadi saja jumlahnya tetap jumlah fi'aliyah, tapi pakai fa'ilnya berupa dhamir. Karena yang dimaksud dhamir itu sudah disebutkan di jumlah sebelumnya. Seperti tadi. Hum tullabun mujtahiduna. Dhahabu ilal madrasati mubakkiran. Dhahabu ilal madrasati mubakkiran ini jumlah baru ya atau ya? Ini jumlah fi'aliyah. Tapi kita bilang dhahabu ada wawul jamaahnya. Dhahabu ilal madrasati mubakkiran. Pakainya fa'ilnya berupa dhamir wawul jamaah. Wawul jamaah itu kembali ke siapa? Hum tullabun. Ya atau ya? Nah, berarti sama dengan bahasa Indonesia Ustaz ya. Jadi pelakunya nggak perlu disebut lagi. Kalau misalkan sudah ada disebutkan di jumlah-jumlah sebelumnya kan gitu ya. Baik, Ustaz. Dan jumlah ismiyah pun juga jumlah ismiyah enggak. Jumlah ismiyah itu pun juga terkadang nggak harus memakai dhamir pelakunya kalau pelakunya yang lain, bukan mubtada'nya. Kalau pelakunya bukan mubtada'nya ya pakainya tetap misalkan kita bilang at-tullabu darabahumul mudarrisu. At-tullabu itu jamak ya atau ya? Nah, Darabahumul mudarrisu. Itu jumlah ismiyah. At-tullabu mubtada. Tapi di sana jumlah fi'aliyah itu sebagai khobarnya fi'lunnya daraba, fa'ilnya mana? Al-mudarrisu. Ya atau ya? atulabu darabahum. Atulabu, afwan Ustaz. At-tullabu darabahumul mudarrisu. Ini sebenarnya contoh yang tidak mendidik. Iya, iya makanya tadi muridnya ngeroyok gurunya Ustaz ya. Bukan muridnya ngeroyok gurunya. Darabahum. Siapa yang daraba? Siapa yang dipukul dan siapa yang memukul? Si mudarisu bukan? Oh iya ya. Al-mudarrisu fa'ilnya. Darabahumul mudarrisu. Hum itu siapa maf'ulun bihi. Ya kan namanya? Ke atulab lagi Ustaz ya. Atullab. Ya, Jadi gitu, patokannya itu bukan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, bukan. Patokannya itu apakah fa'ilnya ini menggunakan isim zahir atau tidak, gitu ya. Tapi kan kalau humnya ini kan bukan domir bukan fa'il, tapi kan maf'ulun bihi Ustaz. Maf'ulun bihi, al-mudarrisu tadi sebagai fa'il. Darabahumul mudarrisu. Lagi Ustaz coba diulangin lagi Ustaz. Atulabu
Dorobahumul mudarrisu. At-tullabu darabahumul mudarrisu. At-tulabu. Kayaknya agak Dipukuli, gimana gitu. ya mungkin kita tidak terlalu familiar dengan jumlah seperti itu. Iya. Para siswa dipukuli Pak Guru. Jadi maf'ul bihi-nya itu nggak jelas banget gitu, Ustaz. Berupa domir kan. Darabahum, humnya sebagai maf'ulun bihi. Nah, itu yang mungkin kita agak mikirnya panjang gitu. Jangan terlalu panjang mikirnya. Kalau bingung langsung istikharah saja. Dorobahnya di depan kan Ustadz, dorobahum kalau mudarisu. Yang mana kalau menurut tadi rangkaian dasar kita kan fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi gitu kan, Mas? Tapi sebenarnya maf'ulun bihi itu boleh dimajukan, no? Dan si dorobanya itu pun tetap doroba. Iya kan? Kan fa'ilnya, fa'ilnya al-mudarris. Gitu misalnya kan enggak gitu kan ya. Iya. Ya intinya itu patokannya bukan jumlah ismiyah atau fi'liyah sebenarnya, tapi intinya apakah fa'ilnya ini disebutkan berupa isim dhahir atau bukan. Kalau isim dhahir ya kita nggak perlu pakai domirnya. Kalau misalkan tidak disebutkan fa'ilnya berupa isim dhahir ya kita pakai domirnya gitu, ya. Bagaimana, Om? Ya pelan-pelan, Ustaz. Setelah ya. Gak apa-apa, buat Roka saya juga dulu pahamnya juga jumlatul fi'liyah sama ismiyah dulu tuh entah siapa itu. Tapi nggak masalah, itu dulu mungkin seperti itu supaya simpel saja kita untuk memang ilmu itu harus berkembang kan, Mas? Jadi bertahap maksudnya ya, harus bertahap. Jadi dulu memahaminya secara simpel, secara mudah seperti itu. Nanti mungkin akan ada penjelasan berikutnya, ada pengembangan dari kaidah yang kita pahami dulu. Ya, seperti nanti insya Allah akan ada pengembangan, misalkan terkait dengan jumlah ismiyah, nanti sebenarnya ada kondisi-kondisi yang belum kita pelajari, kemudian ada yang lain-lain, insya Allah masih harus sabar dan istiqomah. Gitu. Insya Allah, Ustaz. Tapi kalau dipahami secara itu dulu, nggak boleh atau itu tidak boleh? Ya bukan nggak boleh sih, Om ya. Takutnya dulu kalau langsung memahami jauh itu bingung gitu, Om. Jadi harus sedia Panadol. Taunya rumusnya kan begitu, Ustaz. Fi'il, fa'il, maf'ul. Udah gitu. Itu rangkaian dasar. Itu rangkaian dasar. Seperti mubtada dan khobar. Mubtada dulu baru khobar itu rangkaian dasar. Tapi kenyataannya bisa dibalik kan, Om ya? Balik. Kemudian kalau fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Kalau fa'il selalu setelah fi'lun. Tapi kalau maf'ulun bihi itu bisa diawalkan. Gitu, ya. Ya, dinamik. الله يكون جميعا. نستمر رقم 10 بقي رقم 1 Bu Anita تفضل. Nomor 10 ya, Pak? رقم 10. Ghasalat ummi ini apa ya? Tayaba Iya, Tayaba ya? Siap. Siap ya? Siap, bukan sayyid. Siap saya. Aduh. Ghasalat ummi Asia. Bener, Asiap ya? Nah. Perhatikan. Ghasalat saya pikir bohong. Ghasalat ummi Asyaba. Nah. Jadi taksilu ummi Asyaba. Jayid. Ghasalat ummi thiyaba menjadi taghsilu ummi thiyaba. Subhanallah alaih. Thiyab ini jamak ya kan Ibu ya? Jamak dari Taubun. Jayid. Taub. Alhamdulillah. هل من سؤال أمهات؟ لا يوجد. نستمر إلى الصفحة بعدها وهناك سندخل إن شاء الله في الدرس 11 القسم الثاني أو القسم الثاني من الدرس 11 bagian kedua dari pelajaran ke-11.
هناك مباحث 4 مباحث. Ada 4 poin pembahasan. المبحث الأول حرف الاستقبال. حرف الاستقبال huruf yang menunjukkan makna akan gitu ya, untuk yang akan datang. Istiqbal, istaqbala yastaqbilu itu artinya kan yang akan datang gitu kan. Dan mustaqbal sesuatu yang akan datang. Istiqbal ini masdarnya. ثم المبحث الثاني min auzanil masdar, beberapa wazan dari masdar. Kita akan bahas nanti insyaallah yang dimaksud masdar. ثم المبحث الثالث أما، حرف أما. أما ini nanti fungsinya untuk apa. ثم المبحث الرابع الفرق بين أخي وأخ لي. Perbedaan antara kalau kita bilang akhi atau akhun li, atau zamili atau zamilun li, sadiqi sadiqun li, qaribi qaribun li. Bedanya apa? طيب مباشرة إلى المبحث الأول حرف الاستقبال. طيب harful istiqbal seperti kita singgung tadi, harful istiqbal itu menunjukkan makna akan, begitu kan Ibu ya? Dan harful istiqbal itu ada 2 macam, naw'an. Naw'ani li harfil istiqbal, ada 2 macam, yaitu apa Ibu sekalian? Ta wa saufa. Asin gitu saja, ta begitu saja, dan saufa. Kalau ta begitu saja biasanya ditulis bersambung dengan fi'alun mudhari' setelahnya. Tapi kalau saufa biasanya tidak disambung secara penulisan dengan fi'alun mudhari' setelahnya. Sin atau sa begitu. Bedanya apa dengan saufa? Bedanya sa dan saufa apa? Kalau sa huwa lil mustaqbalil qarib. Jadi harful istiqbal lil mustaqbalil qarib. Harful istiqbal yang menunjukkan sesuatu yang akan datang dalam waktu dekat. Sa, jadi akan, segera gitu ya, akan. Tapi kalau saufa itu listiqbalil ba'id. Jadi li al-mustaqbal al-ba'id, untuk sesuatu yang akan datang tapi masih jauh. Akan tapi masih jauh. طيب نقرأ المثال كررنا بعدي. سيرجع المدير غدا إن شاء الله. Sayarji'ul mudiru ghadan insyaallah. Ini nampaknya Bu Asyrah perwakilan dari yang lain. Marratan ukhra. Sambil nyatet Ustaz, apa? Oh, nah. نكرر مرة أخرى. سيرجع المدير غدا إن شاء الله. Sayarji'ul mudiru ghadan insyaallah. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ Mudir itu siapa sih? Kepala sekolah ya? Kepala sekolah akan Insyaallah. pulang besok. Ya Allah. Kepala sekolah akan pulang besok insyaallah. Sa di sana. Sa disambung dengan fi'lun mudhari' dan dia bermakna akan dalam waktu dekat gitu ya. Sa, berarti sa itu akan segera. Godan. واضح وهذا ثم سوف huwa lil mustaqbalil ba'id, seperti kita bilang tadi. Saufa ini untuk yang akan datang tapi dalam jangka waktu yang masih lama, masih jauh, masih lama. Makanya kalau misalkan dibilang saufa itu kalau kita nagih terus dibilang saufa ya, ini jangan percaya. Saufa ngutang. Ya apa aja lah. Terkadang itu kan ahlan wa sahlan Bu Dewi, Masya Allah. La ba'sa, sallallahu alaihi. Kayak itu ya Ustadz, apa di Al-Quran kan sering ya saufa ta'lamun gitu. Na'am. Saufa nanti di hari kiamat kan itu. Saufa yura. Atau masdarnya itu taswif biasanya. Taswif itu ya bilang saufa gitu maksudnya. Saufa marwah. Itu saufa. Bukan saufa, malah saufa. Bukan saufa.
Taib, saufa intinya ini untuk mustakbal dan masih jauh. Misal kerina ba'ni. Saufa usafiru syahrul qadima. Saufa سوف usafiru أسافر الشهر القادم. القادم. جيد، ما معنى سوف أسافر الشهر القادم؟ Saya akan bepergian bulan depan. Akan berpergian Saya akan safar pada bulan depan. Qadim itu bukan qadim kan Ibu ya? Kalau qadim lama, kalau qadim sesuatu yang akan datang. Baik. Saufa, seperti kita bilang tadi, saufa ini tidak disambung dengan fi'il mudhari setelahnya dan dia bermakna yang akan datang tapi masih jauh. Makanya di sana asy-syahrul aqadim. Syahrul qadim itu masih lama ya kan Ibu ya? Iya, dibanding besok ya. Nah, dibanding dengan besok. Dibanding dengan besok. Kalau sayarji'ul mudiru ghadan. Saufa usafiru asy-syahra al-qadim. Insyaallah mudah ya. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Dan ini tidak mempengaruhi i'rab Ibu sekalian. Jadi jangan dikhawatirkan ini setelahnya bagaimana. Nah, enggak ada pengaruh i'rab. Jadi pengaruhnya hanya dari segi makna. Pengaruhnya hanya dari segi makna. Ini fi'lun mudhari'nya pasti menunjukkan sesuatu yang akan datang. Karena fi'lun mudhari' itu sebenarnya menunjukkan al-hal wal mustaqbal. Sekarang dan yang akan datang. Ya kan Ibu ya? Tapi kalau misalkan diawali harful istiqbal seperti sin wa saufa, ini fi'lun mudhari'nya pasti untuk yang akan datang, untuk mustaqbal. Nggak mungkin untuk sekarang. Gitu Ibu ya? Di susunan kalimatnya bagaimana, Ustaz? Susunan kalimatnya ya normal saja. Sebenarnya ini kan sa dan saufa ini huruf bukan rangkaian utama. Jadi mau pakai jumlah ismiyah, mau pakai jumlah fi'aliyah, bisa. Yang penting di sana sa dan saufa itu setelahnya fi'lun mudhari'. Selalu ya, Ustaz? Selalu. Setelah sa dan saufa itu fi'lun mudhari' dan membatasi maknanya hanya untuk yang akan datang saja. Hanya untuk mustaqbal. Baik, Ustaz. Iya, nggak mungkin pakai fi'il madi juga berarti ya Ustaz ya? Nggak bisa pakai fi'lun madhi. Karena akan datang itu ya. Nah, Istiqbal. baik. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? لا يوجد. إذن نستمر المبحث بعدها. هناك أما. Di sana ada pembahasan amma. Amma ini merupakan jenis kata harf, bukan ism, bukan fi'lun, tapi harfun. Harfun apa? Harfun lil bayan. Maksudnya di sana harfun yadullu ala tafsil atau litafsil. Naam. Harfun yadullu ala tafsil baina syai'aini aw aktsara. Huruf yadullu ala tafsil yang menunjukkan perincian. Perincian baina syai'ain antara dua hal atau lebih. Gitu ya. Misal, mubasyarah al-misal, katibna ba'di. Bikamil kitabu wal majallatu. Bikamil kitabu wal majallatu. Bikamul kitabu. Bikamil kitabu wal majallatu. Ma ma'na? Berapa harga? Apa majalah? Baik, di sini yang ditanyakan ada dua hal ya kan Ibu ya? Alkitab wal majallah. Bikamil kitab wal majallatu. Baik, kalau misalnya dua hal ini harganya berbeda, maka kita rinci satu persatu. Gitu ya. Bagaimana menjawabnya? Karena ba'di. Ammal kitabu fahuwa bi'asharati riyalatin. Amal kitab fahuwa bi'asharati riyalatin. طيب وأما المجلة فهي ب3 ريالات. وأما المجلة ريالات. Nah, bagaimana kalau kita
terjemahkan bagaimana? Adapun buku Adapun kitab itu harganya harganya berapa tuh? 10 real. 10 real. Nah, 10 real. Sekarang apa ada kitab 10 real? Hadza wa ammal majallatu Dan adapun majalah harganya piro kuwi? Nah, 3 3 real. real. Nah, jadi seperti itu. Fungsinya untuk merinci. Di sana yang ditanyakan ada 2 hal, Alkitab wal majallah. Maka kita rinci menggunakan amma. Ammal kitabu fa. Ingat di sana ada fa juga Ibu sekalian. Ammal kitabu fa bi asyarati riyalatin. Adapun buku, adapun kitab, maka harganya 10 real. Ammal kitabu fa, ya, fahuwa. Wa ammal majallatu fahiya, ada fa-nya juga, ya kan Ibu ya? Nah, kemarin ada di kata itu Ustaz ya. Nah, di hewar kemarin ada kan, Om ya? Nah, Ustaz, itu emang kalau nggak pakai fa, kenapa ya Ustaz? Sebenarnya fa fungsinya di sini hanya untuk menyambung, Om. Hanya untuk menyambung. Untuk menyambung. Yang kemarin itu anma itu tulisannya beda ya Ustaz ya? Saya lupa. Bagaimana, Om? Kan yang semester lalu ada yang an plus ma itu jadi ama. An ditambah ma. An atau am. Oh, itu pakai ain ya? Lupa saya Ustaz. Lupa belajar kemarin nih. Ujar dengan istifham ya Ustaz. Itu hasilnya an. An kemudian ma al-istifhamiyah. An. Iya. Amma ya tasa'alun. Amma kalau itu amma, bukan amma. Iya, ain. Ya, ain. Ini ini amma. Gitu. Amma. Amma. Nanti akan ada lagi juga imma. Kalau imma itu untuk pilihan. Kalau ini amma itu untuk merinci. Nah, gitu. Oh iya. Ingat amma. Ya. Oke. Terus itu Ustaz. Naam. Apa sebenarnya itu kalau fahuwa sama fahiyanya dihilangin bisa? Ammal kitabu biasanya pakai fa juga. Ammal kitabu fa bi 10 riyalatin. Wa ammal majallatu fa bi 3 riyalatin. Huwa dan hiyanya dihapus tidak masalah. Oh, tapi tetap pakai fa ya? Tetap pakai fa. Tapi sebenarnya kadang itu juga nggak pakai fa juga nggak masalah sebenarnya kadang-kadang. Tapi penerapan yang paling banyak itu menggunakan fa. Penerapan paling banyak itu menggunakan fa. Yang di bab sebelumnya kan ada harga-harga, kayaknya nggak ada kata-kata ini ya, fahuwa sama itu. Apa wajib karena ada amma gitu? Karena ini fa ini karena sambungannya dengan amma, makanya di sana warnanya hijau sama kan, Om ya? Ini pasangannya amma, Om. Itu kaitannya. Karena kalau di bab sebelumnya kan kita membicarakan harga tapi kan tidak merinci pakai amma kan, Mas? Iya benar. Oh iya, ada amma ya. Jadi ini pembahasannya bukan terkait dengan harga, bukan sebenarnya. Ini terkait dengan amma. Amma kemudian di tengahnya di sana pakainya fa. Ini sebenarnya juga tidak harus terkait dengan harga pertanyaannya. Seperti di hewar beberapa itu terkait dengan hal yang lain kan, Om ya? Amma. Soalun akhar, Umahat. Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Kalau yang waktu itu pertanyaan AA pilihan itu am ya Ustadz ya? Betul sekali. Jadi di sana ada am, ada amma, ada imma. Ada imma. Am. Ya. Itu juga pilihan ya Ustadz ya, yang am itu ya. Am itu pilihan. Naam. Kalau imma juga pilihan juga. Tapi imma itu biasanya bukan untuk pertanyaan. Imma itu untuk penjelasan, tapi ada beberapa pilihan gitu. Misalnya ya nantilah pada saatnya akan kita pelajari imma insya Allah. Yang penting kan kita sekarang yang sudah kita pelajari itu am dan amma gitu, Om ya.
Sama am. Amma. Iya. Oke, Ustaz. Sama. Soalun akhar, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? La yujad. La yujad nastamir. Nastamir ila mabahas ba'dah. Kita lanjutkan ke poin pembahasan berikutnya, yaitu tentang ba'du auzanil masdar. Beberapa wazan dari masdar. Wazan. Di sini ada kata auzan. Auzan ini jamak dari wazan. Wazan. Apa makna wazan? Pola. Pola. Wazunun itu kalau secara harfiah maknanya sebenarnya timbangan, berat gitu. Kan kam waznuki. Tapi ini sensitif kalau buat ibu ya, Mas. Tip Ustaz mau usia. Taib. Misalkan di kemasan-kemasan biasanya di bagian pojok bawah di sana kita menemukan al-waznu shafi. Al-waznu as-shafi itu neto. Naam, al-waznu shafi, berat bersih gitu. Al-waznu as-shafi. Shafi itu artinya jernih artinya. Al-waznu shafi berat bersih. Oh, makanya ada minyak goreng Sofia ya. Sofia, nah. Sofia, Sania, itu nama-nama orang gitu. Iya. Sofi. Good. Baik. Dan auzan dan dalam wazn itu, tapi kalau dalam konteks sorof, wazn dalam konteks sorof itu maknanya pola, gitu ya, pola. Kalau secara makna aslinya timbangan, tapi kalau dalam konteksnya sorof, kaidah perubahan kata, maka maksudnya wazn itu adalah pola perubahan. Dan jamaknya adalah auzan, min auzanil masdar. Dia antara pola-pola masdar. Tayyib, masdar sendiri. Masdar sendiri itu apa, Ibu sekalian? Di sana kalau keterangan di kitab ismun yadullu ala hadatsin. Maksudnya apa lagi nih? Ism. Tapi menunjukkan kejadian. Ism tapi menunjukkan kejadian, gitu ya. Atau gini lah, mudahnya coba kita lihat contoh. Misalkan contoh kataba. Apa makna kataba? Dia telah menulis. Dia telah menulis. Taib. Kataba itu fi'lun, ya kan Ibu ya? Kataba itu fi'lun. Kataba yaktubu kitabatun. Kitabatun. Apa makna kitabatun? Tulisan. Jayid. Kitabatun. Tulisan itu adalah masdar. Masdar itu ism, kata benda. Yang berakar dari fi'lun, berakar dari kata kerja. Bingung tidak Ibu sekalian? Bagaimana? Kata benda yang berasal dari apa tadi? Yang berakar dari fi'lun. Contohnya lagi Ustaz, yang lain. Jadi seperti tadi kitabatun, tulisan. Itu kitabatun, itu masdar dari kataba, gitu ya. Bagaimana, Om? Contoh yang lain. Misalnya apa? Nadhara. Apa makna nadhara? Melihat. Naam. Kalau nadhrun penglihatan. Nadhrun itu adalah masdar dari nadhara. Yang zuru gitu ya, Ustaz. Nadhara yang zuru, nadhrun, gitu ya. Misal yang lain. Juga berarti ya Ustaz ya. Bagaimana, Om? Bentuknya dihafal juga berarti ya. Ya gimana lagi, Om? Apa berarti? Kayak doroba gitu ya. Doroba. Apa makna doroba? Dia telah mukul. Doroba yadribu darbun. Darbun. Apa makna darbun? Pukulan, gitu ya. Darbun itu masdar dari doroba. Kalau kata apa masdarnya apa Ustaz? Kitabatun.
Beda-beda ya ininya ya, Hmm. polanya. Terakhirnya beda-beda. Iya Bukan kan hanya ada yang terakhirnya, tapi memang polanya beda, banyak polanya. beda-beda. Berarti polanya banyak ya Ustadz ya. Hmm. Dihafal sih Tapi tidak Ustaz. usah dipikirkan seberapa banyak, tidak usah terlalu dipikirkan. Kita akan mengenal sedikit demi sedikit, gitu, Mas. Kayak jama taksir itu ya waktu ya. Banyak Ini polanya. kalau yang di tasrif dia ke kiri itu ya Ustadz ya. Betul, tasrif secara istilahi. Istilahnya. Biasanya setelah fi'lun mudhari, gitu ya. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun ini. Iya. Masdar. Dan kalau di amthilah tasrifiyah itu biasanya masdarnya itu bentuknya satu saja atau dua lah sama masdar mini biasanya. Fa'alan wa maf'alan gitu. Fa'alan wa maf'alan semuanya gitu, fa'alan wa maf'alan. Tapi dalam kenyataannya tidak sesimpel itu. Aduh, Ustaz. Jadi jangan khawatir. Tapi tidak masalah Ibu sekalian, seperti saya bilang tadi, tidak perlu difikirkan dan dikhawatirkan seberapa banyak pola masdar. Kita akan secara alami saja mengenal sedikit demi sedikit gitu ya, sambil jalan saja. Begitu Ibu ya? Baik, Ustaz. Siap. Nah, baik, di sini kita akan dikenalkan satu pola Ibu sekalian. Sebenarnya di sana ada keterangan lil fi'lil madhi masadiru kathiratun. Fi'il madhi itu sebenarnya mempunyai banyak pola masdar. Sebenarnya banyak polanya. Terutama fi'lun sulasi mujarrad, terutama fi'lun yang hanya terdiri dari 3 huruf saja. Fi'lun kalau terdiri dari 3 huruf saja itu masdarnya itu berdasarkan sama'i. Tidak ada pola khusus yang harus dipatok kalau misalkan bentuk madinya dan mudhari'nya seperti ini pasti nanti masdarnya demikian. Nggak bisa dipatok seperti itu. Itu berdasarkan sama'i. Berdasarkan sama'i maksudnya kita mendengar orang Arab masdar fi'lun ini seperti itu ya kita ikuti seperti itu gitu ya. Berbeda dengan fi'lun yang lebih dari 3 huruf. Fi'lun yang lebih dari 3 huruf, baik 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, itu masdarnya baku polanya. Polanya baku. Jadi pasti di sana ya seperti itu polanya, nggak bisa berubah-berubah. Tapi kalau fi'lun yang terdiri dari 3 huruf, polanya itu berbeda-beda. Polanya berbeda-beda, tidak bisa dipatok dengan pola tertentu. Jadi fi'lun ini pasti masdarnya demikian. Fi'lun ini pasti masdarnya demikian. Dan nggak bisa ditukar-tukar. Dan tidak berdasarkan pola fi'lun madhi dan fi'lun mudhari'nya. Begitu Ibu ya. Kita lihat Ibu sekalian, di sini kita akan dikenalkan satu pola masdar. Minha masdar ala wazni fu'ulun. Kita di sini hanya membahas fu'ulun begitu saja. Fu'ulun. Contohnya apa? Fi'lun yang masdarnya berpola fu'ulun. Misal, karena ba'di. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Masdarnya bagaimana kalau menggunakan pola fu'ulun? Dukhulun. Jayyid. Ahsantunna. Dukhulun. Gitu kan namanya? Berikutnya, karena ba'di kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Masdarnya khurujun. Begitu kan Om ya? Mudah kan Om ya? Tinggal menerapkan polanya saja. Di antara fi'lun yang lain yang menggunakan masdarnya, menggunakan pola ini juga misalnya nazala. Nazala yanzilu jadinya nazala yanzilu nuzulun. Jayyid. Nuzulun. Apalagi yang lain? Naam, nuzulul Quran. Apa ya Ustaz ya? Doroba Ustaz. Tadi. Daraba yadribu darbun. Bukan ini, bukan fu'ulun. Apa misalnya rakiba yarkabu. Rukubun. Kemudian raka'a yarka'u. Ruku.
ruku'un. ruku'un. Raka'a yarka'u ruku'un. Thumma sajada yasjudu. Sujudun. Sujudun. Gitu kan Ibu ya? Mudah Masya Allah. Ya. Ya, Insya Allah. Ibu kan pintar-pintar. Amin. Hal min soal Wahad? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya? Bentar Ustaz. Naam, nggak bahas. Masadir katsiratun. Apa? Lil fi'lil madhi. Masadiru ya Ustaz. Sadiru kathiratun. Untuk fi'il madi apa gimana masdarnya banyak gitu. Fi'il madhi itu mempunyai banyak pola masdar gitu maksudnya. Masdar yang banyak ya. Minha masdaru. Minha kalau misalkan ada minha, ada min kemudian dhamir dan di awal disebutkan minhum minha minhu, itu maksudnya adalah untuk perincian di antaranya gitu ya. Di antaranya. Oke. Minha maksudnya ala Di antaranya adalah masdar yang berpola fu'ulun. fu'ulun. Oke. Alas Ustaz. خلاص Ustaz. طيب نستمر إلى مبحث بعد الفرق بين أخي وأخ لي. Perbedaan antara kata akhi dan akhun li. Nah, kapan kita menggunakan kata akhi dan kapan kita menggunakan akhun li? Baik, akhi itu menunjukkan makna ma'rifah Ibu sekalian. Ma'rifah itu berarti spesifik. Berarti kalau yang kita bilang akhi berarti yang kita ajak bicara itu tahu saudara kita yang mana yang kita maksud, gitu ya? Akhi itu ma'rifah, sedangkan akhun li itu nakirah. Nakirah berarti kalau yang kita ajak bicara itu tidak tahu siapa yang kita maksud, kita bilangnya akhun li. Demikian juga dengan yang lain-lain, misalkan sadiqi, sadiqun li, zamili, zamilun li. Sama qaribi, qaribun li. Gitu Ibu ya. Meskipun ini sebenarnya jarang sih Om. Dalam kenyataan diterapkan, dipakai dalam percakapan itu jarang. Akun li itu jarang sekali. Dalam kenyataan ya semuanya pakai akhi gitu dalam kenyataan. Tapi aslinya ini ada kaidah seperti ini. Beda antara kita bilang akhi dan akun li. Kalau yang kita maksud adalah ma'rifah, sama-sama kita ketahui antara orang yang bicara dan yang diajak bicara itu sama-sama tahu siapa yang dimaksud, kita bilang akhi. Tapi kalau misalkan yang diajak bicara tidak tahu siapa yang dimaksud, berarti kita bilang akhun li. Gitu Ibu ya? Ukti. Ukhti wa ukhtun li. Gitu ya. Ya. Hal min soal Wahad? Ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad. La yujad. Nanzur as-safha ba'daha. Kita coba buka Ibu sekalian halaman berikutnya. As-safha ba'daha hunaka at-tamrin al-ashir. Latihan ke-10. Loh kok langsung latihan ke-10? Nah, karena sebenarnya ini nyambung dengan bagian pertama. Bagian pertama tadi kita menyelesaikan latihan 9, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Dan ini masuk ke bagian kedua. Karena pembagian ini sebenarnya dari kita saja. Kalau di kitab Durusul Lughah yang aslinya tidak dibagi. Jadi panjang, gitu nyambung, gitu terus. Tapi kalau misalkan nyambung terus takutnya malah gitu. Jadi kita bagi menjadi 2. Tayyib.
At-tamrin al-ashir ta'ammal atau ta'ammalil mithalaini. Perhatikanlah dua contoh berikut. Thumma hawwilil af'al fil jumalil atiyati ila af'alin manfiyatin. Thumma hawwilil af'al. Kemudian rubahlah setiap fi'lun fil jumalil atiyah pada susunan kalimat berikut ila af'alin manfiyatin menjadi fi'lun yang manfi, fi'lun yang dinafikan. Misal, karena ba'di. Kataba Ahmadud darsa. Kataba Ahmadud darsa. Mana kataba Ahmadud darsa? Ahmad telah menulis pelajarannya. Muhammad telah menulis pelajaran. Thumma ma kataba Ahmadud darsa. Ma kataba Ahmadud darsa. Mana ma kataba Ahmadud darsa? Ahmad tidaklah menulis. Tidak menulis gitu saja. Muhammad, Ahmad tidak menulis pelajaran gitu ya. Kalau kita rinci secara waktu itu dalam bahasa kita tidak ada rincian fi'lun secara waktu ya kan, Mas? Kata kerja tidak ada kaitannya dengan waktu kalau dalam bahasa kita. Jadi mungkin kita mengartikannya Ahmad tidak menulis gitu saja. Tidak menulis. Oh, menghilang ya? Nah, kita yang ngobrol. Bagaimana? Terputus kan? Tadi terputus, Umi. Tadi terdengar tidak saya penjelasan saya? Enggak. Emang Ustaz ngomong? Ya udah. Oh, apa Ustaz? Orang gambarnya di mana? Tayyib. Hadirallahu warana. Afan Ibu sekalian. Tayyib, ini tadi kita bilang ma kataba Ahmadud darsa. Kita artikan, kalau kita artikan Ahmad tidak menulis pelajaran, sudah begitu saja. Kalau kita artikan misalkan dirinci sesuai dengan waktunya, agak aneh karena di bahasa kita kata kerja itu tidak ada rincian waktunya, ya kan Ibu ya? Iya. Tidak telah menulis, akan aneh. Tidak menulis gitu saja. Iya, Ustaz. نستمر. المثال الثاني يكتب أحمد الدرس. يكتب أحمد الدرس. ما معنى يكتب أحمد الدرس؟ Ahmad tidak sedang menulis pelajaran. Enggak, yaktubu Ahmad darsa, Muhammad sedang menulis. Ahmad sedang menulis pelajaran. ثم لا يكتب أحمد الدرس. La yaktubu Ahmad darsa. Ini kalau secara makna hampir sama kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia. Ma kataba dan la yaktubu, karena permasalahan itu tadi dalam bahasa kita kata kerja itu tidak ada perincian waktu. La yaktubu Ahmadud darsa. Ahmad tidak menulis pelajaran. Tapi intinya di sini Ibu sekalian, di sana contoh yang pertama itu fi'lun madhi. Kita nafikan dengan ma an-nafiyah. Sedangkan contoh yang kedua adalah fi'lun mudhari, kita nafikan dengan la an-nafiyah. Begitu Ibu ya? Wadih mahat? Nahnu kunna jami'an. Nabda raqam 1 tadi terakhir yang membaca tadi Bu Anita ya. Kita الآن نبدأ من Bu Asyrah. Tafadhali raqam 1. Ana asyrabu syaya. Ana la asyrabu syaya. أحسنت. لا أشرب الشاي. أنا لا أشرب الشاي. استح الله عليك. ثم رقم 2 Bu Dewi. Tafadhali Bu Dewi. Bisa mencoba raqam 2. Tafadhali. Abi, yang itu Ustaz. Oh, Ustaz. Yang raqam 2. لعبنا كرة القدم اليوم. La'ibna kurotal qadimul qadam. Oh, qadam. Qadam itu mana qadam? Sebenarnya qadam itu maknanya telapak kaki ya, Ibu sekalian. Na'am.
qadam itu sebenarnya maknanya telapak kaki. Tapi kalau kita bilang kuratul qadam berarti Sepak bola. na'am. Sepak bola, Bola iya. sepak. Bola. Bola sepak. Bola sepak. Sepak bola. Bola kaki. Sekarang kan lagi musimnya Ka'sul Alam ya kan Ibu ya? Piala Dunia. Iya. Ka'sul Alam. Baik. World Cup. La'ibna kuratal qadami al-yawma. Bagaimana Bu Dewi? Eh, ma ma la'abna Ma la'ibna. Karena Oh, sini kan ma la'iba. Naam. la'ib. Oh, Ustaz, ini apa Ustaz? La'ibna. Aslinya kan la'ibna. la'iba kemudian disambung dengan dhamir la'ibna gitu kan ya? La'iba yal'abu. Naam. Jadinya bagaimana? Ma la'ibna kuratul Kurata. kodami Maf'ulun bihi. Naam. Kurota Ustaz. Naam. Maf'ulun bihi. Mansub. Kurata. Ma la'ibna kurotal kodamil yaumi. Yauma. Iya. Pelan-pelan. Ya, nampaknya malam hari ini kok agak tidak tenang gitu Bu Dewi. Ya, Ustaz, ini soalnya Ya, salah merasa. ma la'ibna kurotal kodamil yauma. جيد ما لعبنا كرة القدم اليوم. Kurata itu mansub karena sebagai maf'ulun bihi ya kan ya? Ya. Sedangkan al-qadami majrur karena sebagai mudhafun ilaih ya atau ya? Ya. Sedangkan al-yauma mansub karena sebagai dzaraf, keterangan waktu, dzarfuz zaman. Begitu ya? Ya, ya Ustaz. Baik, ma la'ibna kuratal qadamil yauma fatahna alaik. Ini sebenarnya tinggal mencocokkan saja kalau misalkan fi'lun mudhari pakai la, kalau fi'lun madhi pakai ma gitu ya. Fatahna alaik, fatahna alaik. Kunna jami'an nastamir. أبو ديتا تفضلي رقم 3. Abi yadhabu ila suqi kulla yaumin. نعم. Abi la yadhabu ila suqi kulla yaumin. أحسنت فتح الله عليك بوديتا. أبي لا يذهب إلى السوق كل يوم. فتح الله عليك. أنا ini فعل مضارع pakainya la. ثم رقم 4 Bu Yuni تفضلي Bu Yuni. Ukhti tadrusu bil jami'ati. Bil jami'ati. Ukhti la tadrusu bil jami'ati. بالجامعة نعم. أختي لا تدرس بالجامعة. نعم ini juga fi'il mudhari kita pakai la untuk menafikannya. أختي لا تدرس بالجامعة. فتح الله عليك. ثم رقم 5 Bu Anita تفضلي. Hafiztu suratan nabai. ماذا؟ Suratan nabai ya Maryamu. مرة أخرى. Salah. Ahafizti. Ya جيد. أحفظتي. Karena di sana yang diajak Hafizti. bicara Maryam. Maryam. Ahafizti suratan nabai ya Maryamu. Terus gimana ini? Ama hafiz gitu. نعم. أما lagi. Ama hafizti suratan nabai ya Maryamu. فتح الله عليك. أما حفظتي سورة النبأ يا مريم. Ini bukan amma tadi ya. Bukan amma juga. Hati ma ini hamzahnya hamzah istifham, ma-nya ma nafiyah untuk menafikan fi'il madhi setelahnya. Ama hafidti surat an-naba ya Maryam. Jami'an. Hal min soal mahad? Ini terkait dengan penerapan la an-nafiyah dan ma an-nafiyah. Ma an-nafiyah untuk fi'il madhi dan la an-nafiyah untuk fi'il mudhari. إن كان ليس لديكن سؤال فنستمر إلى صفحة بعدها. طيب الصفحة بعدها هناك التمرين 11. تأمل الأمثلة. Perhatikan contoh.
ثم أجب أو أجيبي عن الأسئلة مستعملا حرف الاستقبال. Kemudian jawab, ثم أجب أو أجيبي. Kemudian jawab. عن الأسئلة. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut atau pertanyaan-pertanyaan berikut musta'milan menggunakan harf al-istiqbal, dengan menggunakan huruf istiqbal tadi. Ta. Baik. Misal, karena ba'di. Sayarji'ul mudiru ghadan. Sayarji'ul mudiru ghadan. Ini tadi sudah ada di contoh di kaidah yang kita bahas tadi, ya kan Ibu ya? Sayarji'ul mudiru ghadan. Kepala sekolah akan pulang besok. ثم المثال الثاني كررنا بعدي سأذهب إلى مكة بعد أسبوع إن شاء الله. سأذهب إلى مكة إن شاء الله. إن شاء الله. سأذهب إلى مكة بعد أسبوع إن شاء الله. ما معنى؟ Saya akan ke Mekah setelah Mekah minggu depan. Pekan depan, nah, minggu depan, insya Allah. Saya akan pergi ke Mekah pekan depan, insya Allah. Amin. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk sering-sering berkunjung ke sana. Amin, amin, amin ya Allah. Baik. Atau mau kopdaran di sana gitu. Kan sekarang visa kan panjang ya. Visa sekarang berlaku selama 3 bulan ya. Kita nginep di situ 3 bulan. Ya, i'tikaf Ramadan itu di sana. Masya Allah, pingin Ustaz. Semoga Allah mengijabahi keinginan kita semua. Amin ya Allah. Baik. Mama, tende سأذهب sudah ya makna tadi ya. Saya akan pergi ke Mekah pekan depan insyaallah. طيب ثم المثال الثالث كررنا بعدي أذهب إلى الملعب كل مساء. أذهب إلى مساء. مرة أخرى أذهب إلى الملعب كل مساء. أذهب إلى الملعب كل مساء. سأذهب هذا المساء إلى المكتبة. سأذهب هذا المساء إلى المكتبة. جيد. ما معنى أذهب إلى الملعب كل مساء؟ Saya akan pergi ke lapangan setiap apa sih masa ini? Sore. Oh, sore. Setiap sore saya pergi ke lapangan. Setiap sore saya pergi ke lapangan. سأذهب هذا المساء إلى المكتبة. ما معنى؟ Sore ini saya akan pergi ke perpustakaan. Sedangkan untuk sore ini saya akan pergi ke perpustakaan. Gitu ya, Bu ya? Bagaimana? Enggak ada ama ya? Tadi Ustaz kan tidak ada ama. Ya itu terjemahnya terjemah bebas tadi, Om. Bebasnya. Baik. Saya sore ini saya akan pergi ke perpustakaan, gitu ya? Oh, ini 2 kali. Intinya, na'am. Ini 2 jumlah, na'am. Intinya di sini menunjukkan waktu yang akan datang dan dalam waktu dekat, gitu ya? Berbeda dengan saufa tadi. Baik. Baik, dan ini Ibu sekalian, dan sebenarnya ini adalah wajib manzili, Ibu sekalian. Wajib. Tugas, PR. Dan di sana sebenarnya sudah ada contoh raqam 1 di sana, mata yarji'u abuka min Baghdad ya Ali? Sayarji'u ba'da usbu'in. Ini sebenarnya jawabannya juga terserah saja, jawabannya yang penting nyambung tapi harus menggunakan sa, gitu ya. Harus menggunakan sa. Jadi mau kapannya terserah, kita sebutkan seperti di sini nomor 1, mata yarji'u abuka min Baghdad ya Ali?
sayarji'u ba'da usbu'in atau sayarji'u ghadan atau sayarji'u al-yawma, enggak masalah. Yang penting kita pakai sa sebelum fi'il mudhari'nya. Wadih Mahat? Taufa boleh? Bagaimana? Taufa juga boleh? Tidak, kalau ini tadi kan sesuai contoh katanya. Oh ya, oke. Pakainya sa saja. Pakainya sa. Sayarji'u hadzal masa. Boleh. Sayarji'u hadzal masa'a, boleh. Sayarji'u hadzal masa'a, la ba'sa. Yang penting kalau masalah waktunya itu terserah ibu-ibu sekalian, bebas. Tapi yang penting ada sa sebelum fi'il mudhari'nya, gitu ya. Ya. Wadih Mahat, ini berarti rakam isnan ila sita. Ila sita. Berarti 5 nomor Om ya. Ini dikerjakan ibu-ibu sekalian, semoga Allah memberikan kemudahan. Oh, Pak Ustadz kemarin belum disetor PR yang kemarin. Nah, yassarallahu warakuna jami'an. Nanti disetorkannya untuk tugas tulisnya ke nomor saya langsung ya. Untuk tugas hafalannya ke grup. Alhamdulillah ibu sudah mengumpulkan tugas hafalan. Yassarallahu warakuna jami'an. Amin. Baik, hal min soal ibu-ibu sekalian? Ada pertanyaan? La yujad. Biar itu nyambung. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kalau misalkan kita cukupkan dulu bagaimana ibu-ibu sekalian? Mungkin kita sambung besok insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Insya Allah, ala bahasa Ustaz. Insya Allah. Nah, berarti besok kita akan membahas. Juga. Ya, banyak delay ini. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan besok beberapa latihan di sana. Dan semoga besok kita bisa menyelesaikan untuk bab 11 ini. Sehingga di pekan berikutnya insya Allah kita akan masuk ke bab 12. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik, hal min soal qabla an nakhtim? La yujad. In kana la yujad fa naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di sini di antara kita ada Bu Kurnia yang sedang sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada beliau dan keluarga beliau. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.